Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan para pakar tentang ideologi beserta fungsi dari ideologi itu sendiri. Saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa pakar, ada 3 pakar yang nantinya saya akan jelaskan. Yang kedua adalah ada beberapa fungsi yang nantinya saya akan paparkan mengenai adanya ideologi itu sendiri. Yang pertama, ada Martin Seliger mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jadi, ada yang mengatakan bahwa ideologi adalah sebuah kepercayaan. Meskipun itu bukanlah kepercayaan dalam artian agama ya, tapi kepercayaan yang diyakini dapat melakukan sebuah perubahan dalam sebuah negara pastinya. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai. Jadi, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, yang dicita-citakan dan mau ingin didapatkan oleh orang banyak pastinya. Yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ideologi itu adalah sebuah kepercayaan yang dimana kepercayaan itu dapat memberikan satu perubahan, satu pandangan bagi masyarakat tentang hal-hal yang diyakini dapat memberikan satu perubahan, entah itu perubahan cara pandang, entah itu adalah perubahan dalam hal cara berpikir dan lain sebagainya. Disinilah Martin Seliger mengatakan bahwa ideologi adalah sistem kepercayaan. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan apa itu sistem dan kepercayaan itu apa. Sistem adalah boleh dikatakan adalah bisa dikatakan cara, tapi ada juga yang mengatakan adalah beberapa bagian yang saling terhubung, yang saling menyatu dan saling membutuhkan satu sama lain apabila subsistem atau bagian dalam sistem itu mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi subsistem yang lain. Nah, itu baru kita definisikan bahwa sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh yang di dalamnya ada komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling apa namanya menunjang dalam proses kerja sehingga kalau satu item itu hilang atau rusak maka akan mempengaruhi item yang lain. Itu yang disebut dengan kepercayaan sistem. Kepercayaan adalah di mana saat ada pandangan dari seseorang atau masyarakat ya yang meyakini adanya sesuatu nilai atau katakanlah itu yang dapat mengubah atau dapat menjadi pedoman dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kepercayaan ini memang bisa kita katakan ada kepercayaan yang mempercayai adanya Tuhan pastinya. Ada kepercayaan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi orang yang tidak mempercayai Tuhan itu adalah kepercayaan juga gitu. Ya, jadi kepercayaan itu adalah sesuatu yang diyakini dapat mengubah kehidupan seseorang atau masyarakat gitu. Kemudian menurut Alvin Goldner, ideologi mengatakan bahwa ideologi sebagai proyek nasional. Jadi ada yang mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan yang dimana dapat mempengaruhi masyarakat atau seseorang dalam kehidupannya, dalam bernegara, dalam berbangsa. Tetapi ada juga bahwa ideologi itu adalah proyek nasional. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara pastinya atau sekelompok masyarakat atau sekelompok elit bahkan dalam sebuah negara yang pastinya itu akan berbicara atau mengarah pada kepentingan politik dalam sebuah negara. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politik. Gitu. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ideologi itu cara baru ya, cara baru dalam wacana politik yang dimana selalu ideologi itu diidentikan dengan kepentingan politik
orang-orang tertentu atau para elit gitu, atau yang mempunyai otoritas kekuasaan gitu, atau itu adalah sebatas retorika gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa boleh jadi itu ideologi hanya sebuah angan-angan belaka, tetapi itu sebenarnya tidak ada dalam kehidupan nyata gitu. Karena tidak ada ideologi yang murni gitu. Misalnya kita katakan ada ideologi kapitalis. Tidak ada yang ideologi kapitalis murni, bahkan ada di negara yang kapitalis itu menentang ideologi itu sendiri ya. Bahkan di negara komunis pun itu yang diagung-agungkan adalah sistem komunal, komunis, tetapi dalam penerapannya kapitalis juga. Jadi hal yang seperti ini boleh jadi adalah sebuah retorika saja gitu. Hanya sekedar apa namanya wacana politik saja gitu. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis atau religius. Jadi di sini beliau memisahkan antara ideologi dengan sesuatu hal yang logis gitu. Karena ideologi harus dipisahkan dari sesuatu yang mistis, karena mistis itu adalah sesuatu yang kadangkala bertolak belakang dengan logika gitu. Karena tidak ada bukti, hanya pada sebuah kepercayaan. Nah, beda juga dengan apa yang dikatakan sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Martin Seligger itu bahwa ideologi adalah kepercayaan. Ya, kalau kepercayaan itu berarti bisa dalam konteks sesuatu yang belum logis, belum rasional, tetapi itu dipercayai, diyakini dapat merubah kehidupan banyak orang atau sekelompok orang. Ah, di sini ada pertentangan bahwa tidak, ideologi itu harus dipisah dengan sistem kepercayaan dalam artian adalah religi atau mistik itu. Karena ideologi adalah suatu tindakan yang didukung dengan nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Jadi ada dua pandangan yang berbeda, ideologi satu kepercayaan yang diyakini, yang dimana kepercayaan itu ada yang logis, ada yang tidak logis. Intinya bahwa itu dirasakan bahwa dapat mengubah sebuah kehidupan bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, menurut Alvin Goldner, itu mengatakan bahwa ideologi itu harusnya bukan sesuatu kepercayaan, karena harus dipisahkan antara sesuatu yang logis dengan kesadaran mistis atau religius. Jadi ideologi bukanlah agama gitu. Ya, ideologi ya sesuatu pandangan yang dibuat oleh manusia, kemudian melahirkan satu ide-ide baru dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Kemudian Goldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Jadi seperti ya tadi yang saya katakan, kapitalisme itu uh, apa namanya sebuah paham atau pandangan dari masyarakat yang mengagungkan, yang meyakini bahwa orang yang mempunyai modal, orang yang mempunyai uang, itulah yang dapat mempunyai apa namanya kedudukan yang tinggi atau dapat melakukan sebuah perubahan. Ya, kita lihat faktanya bahwa orang-orang di negara kapitalis itu orang-orang yang mempunyai duit, yang mempunyai harta yang melimpah, itulah yang mengendalikan perekonomian gitu. Dan itu hubungannya dengan revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri ini, maka melahirkan kaum-kaum kapitalis. Ya, industri inilah yang mempekerjakan para buruh di dalamnya, orang-orang yang digaji dengan gaji yang rendah, orang-orang yang bekerja dengan sistem pemaksaan bahkan gitu. Kemudian mereka digaji ya tidak sesuai dengan, kadang-kala tidak sesuai dengan upah gitu. Ya ada negara-negara yang menggaji buruh sesuai dengan upah gitu. Ya, oleh karena itu sistem kapitalis dengan sistem komunis selalu bertolak belakang ya, karena komunis itu lahir dari sistem kapitalis gitu. Orang-orang yang borjuis yang menguasai sistem yang ada, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial, maupun sistem budaya, kemudian melakukan sebuah apa namanya intimidasi, pemaksaan kepada kaum buruh. Maka lahirlah
kelompok-kelompok komunal yang ada dalam sebuah negara untuk melawan sistem kapitalis yang dipegang oleh kaum borjuis gitu. Jadi boleh dikata bahwa menurut Alvin Goldner bahwa ideologi itu bukanlah sesuatu yang mistis atau agama gitu, berbicara tentang agama, tapi sebenarnya berbicara tentang nilai-nilai sosial dan sifatnya logis dan dapat dibuktikan gitu. Misalnya seperti revolusi industri itu dapat dibuktikan gitu, bukan kepercayaan, dapat dibuktikan karena banyak penemuan-penemuan dalam masa revolusi industri itu tentang listrik, tentang teknologi yang dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat gitu. Kemudian menurut Paul Hirsch itu mengatakan bahwa ideologi adalah relasi sosial. Ada tadi mengatakan bahwa ideologi adalah satu kepercayaan. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa ideologi adalah bukan satu kepercayaan, bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang religi, tapi itu sesuatu yang logis. Yang ada dalam sebuah masyarakat dan bisa dibuktikan dari sebuah tatanan yang ada. Oleh karena itu, ideologi itu adalah sebuah proyek nasional. Tapi di sini katakan bahwa menurut Paul Hirsch, bahwa ideologi itu adalah sebagai relasi sosial. Jadi, ada yang mengartikan sebagai kepercayaan, ada yang mengartikan ideologi sebagai proyek nasional, ada juga yang mengartikan ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Jadi, uh, di sini dikatakan bahwa ideologi itu sebenarnya hanya membentuk satu relasi. Relasi itu adalah hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, sehingga mereka saling bekerja sama, saling berhubungan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan bersama pastinya. Tentu di sini pasti akan dihubungkan dengan konteks politik gitu. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan untuk perhitungan politis. Jadi seperti kapitalis ya, kapitalisme itu di mana akan melahirkan gagasan-gagasan politik di mana dalam sistem kapitalisme itu hanya orang-orang yang punya uang ya, hanya orang-orang yang punya harta gitu yang banyak pastinya itu yang akan bisa memenangkan kontestasi atau katakanlah pertarungan dalam politik. Ya, seperti ya di negara Amerika atau katakanlah di Indonesia. Indonesia itu kalau saya lihat memang dasarnya adalah ideologi Pancasila gitu. Tapi ada beberapa praktek yang dimana dalam kehidupan faktanya itu masih mengadopsi adanya kapitalisme. Memang kalau kita lihat dari sejarah lahirnya Pancasila itu memang mengadopsi antara ideologi komunisme dan ideologi kapitalisme, tapi mengambil sesuatu yang baik. Itu dalam sejarah ya historisnya. Tetapi sekarang itu kita lihat banyak memang kehidupan-kehidupan di negara kita yang lebih mengarah ke kapitalis gitu. Oleh karena itu banyak para pengamat melihat bahwa kalau kita sudah masuk pada ideologi kapitalis, boleh boleh jadi akan banyak melenceng dari ideologi Pancasila. Kita ambil contoh ya, misalnya dalam pilkada, ya pilkada kita lihat apakah dalam pilkada itu ya kebanyakan orang yang cerdas yang katakan tidak mampu kemudian orang cerdas gitu. Kebanyakan masyarakat melihat ada uang ya pasti dipilih gitu. Kalau tidak ada uang ya ngapain mau dipilih gitu. Inilah yang melahirkan sistem di mana orang yang mempunyai uang, orang yang mempunyai relasi yang besar, orang yang mempunyai pengaruh yang besar, orang yang mempunyai harta yang besar, itulah yang mempengaruhi sistem politik gitu. Dalam kehidupan sosial pastinya gitu. Ya jadi hal yang seperti ini yang menurut saya akan menjadi satu dikotomi gitu. Apakah ideologi Pancasila ini akan tersandra oleh ideologi-ideologi seperti komunis, seperti kapitalis? Ya faktanya Pancasila itu masih banyak, sistem Pancasila itu masih banyak belum diterapkan ya. Utamanya bagi para elit gitu. Ya misalnya saya ambil contoh tentang korupsi gitu. Ya korupsi itu pastinya itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa korupsi itu percaya dan tuah. Pasti mereka
orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Atau katakan mereka percaya dengan Tuhan tapi munafik gitu. Ya, munafik pastinya. Mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka melenceng dari ajaran Tuhan mereka sendiri. Kemudian banyaklah keadilan sosial juga jauh dari harapan yang kita impikan. Jadi ya salah satunya korupsi itu gitu. Money politik dan lain sebagainya, black campaign gitu, saling menjelekan dengan atas nama sara, suku, agama, antar golongan dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada dalam kontes kontes politik, dalam pertarungan pilkada, pilcaleg ataupun pilpres gitu. Ya, ini yang fakta-fakta yang terjadi pastinya. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu pada kompleks nirkesatuan atau non-unitari, praktek sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Jadi di sini katakan bahwa ideologi itu memang ya mengacu pada kehidupan masyarakat yang nirkesatuan atau praktek sosial dan sistem perwakilan ya. Jadi saya bisa katakan bahwa menurut Paul Hirsch ini sebenarnya ideologi itu hanya membentuk suatu sistem sosial gitu di dalamnya. Jadi misalnya seperti kapitalis akan membentuk satu sistem sosial yang dimana orang-orang mempunyai harta, orang-orang punya uang, orang-orang punya kapital yang banyak, itulah yang kadangkala mereka berada pada stratifikasi atau kedudukan yang tinggi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun negara itu sendiri. Kemudian di sistem komunis misalnya, itu adalah orang-orang yang mempunyai katakanlah ya mempunyai nilai sosial gitu ya, yang dimana mereka lebih mengacu pada kepentingan komunal mereka sendiri, kepentingan kerjasama mereka sendiri, bukan pada kepentingan individual gitu. Ya, tapi dalam prakteknya memang ini menjadi kacau gitu. Ini menjadi sesuatu yang dicampur baur dalam prakteknya ya. Tapi dalam teorinya ini dipisahkan ya. Seperti air dan uh, minyak gitu, terpisah gitu. Itu dalam teorinya, tapi dalam prakteknya selalu dicampur adukan gitu. Ya seperti ideologi Pancasila gitu. Ada yang mengatakan saya adalah Pancasila, tapi ujung-ujungnya korupsi gitu. Ujung-ujungnya melakukan provokasi kepada masyarakat gitu. Karena orang yang memprovokasi itu kan orang yang menentang adanya Pancasila, sila persatuan Indonesia gitu kan. Jadi ini yang harus dibenahi dalam kehidupan bernegara kita pastinya. Ada fungsi-fungsi ideologi. Yang pertama adalah fungsi kognitif. Keseluruhan pengetahuan dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Jadi, ideologi itu menjadi satu pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami. Gitu. Bahwa, di Amerika ini adalah kapitalis, di mana masyarakatnya banyakkan individualis, ya, banyakkan semau gue gitu, semau saya gitu. Yang penting saya tidak melanggar hak Anda, ya saya boleh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hak Anda. Itu kapitalisme melahirkan individualisme, melahirkan orang-orang yang hedonis, yang terlalu cinta dengan harta dan sebagainya ya. Tentu harus ada landasan dalam beragama agar kita tidak terjerumus pada kepentingan duniawi. Gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini Pancasila misalnya. Pancasila adalah ideologi yang mendasarkan diri pada 5 sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itulah yang diyakini dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi siapa yang melanggar nilai-nilai itu akan ya pastinya tidak akan Pancasilais, karena Pancasila itu jangan hanya kita bilang bahwa saya berketuhanan yang Maha Esa, kemudian kita tidak adil pada kehidupan sosial ya. Tentu ini akan melanggar, akan lari dari konteks ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari dari ideologi bangsa ya, ideologi negara-negara di Cina itu, di Uni Soviet yang sekarang adalah Rusia adalah masih mengandung paham komunisme ya.
Korea Utara juga seperti itu. Beda dengan Korea Selatan. Ya, mereka lebih mengarah pada kapitalis gitu. Makanya ya kita lihat K-pop itu banyakkan gayanya lebih mengarah ke Amerika gitu ya, ke westernisasi gitu. Ya, kemudian selanjutnya adalah orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia gitu. Jadi ya kurang lebih ini akan menjadi ideologi akan menjadi satu orientasi dasar dalam membuka wawasan ya. Tentu ideologi ini akan menjadi pandangan way of life gitu. Satu tujuan hidup, satu jalan hidup gitu. Meskipun itu ada banyak pakar juga yang menentang ya bahwa ideologi bukanlah way of life gitu. Karena ideologi adalah hanya cara pandang masyarakat manusia gitu. Kalau mau jadikan way of life, petunjuk dalam hidup itu adalah Alkitab Anda gitu. Karena uh, sesuatu yang apa namanya nilai ajaran dalam agama itulah yang harusnya dijadikan sebagai petunjuk dalam hidup. Sedangkan ada pandangan lain bahwa ideologi itu adalah uh, jalan untuk menuju pada tujuan kehidupan, way of life gitu. Jalan menuju pada kehidupan yang diinginkan. Kemudian di sini yang ketiga adalah uh, ideologi adalah berfungsi sebagai norma-norma. Jadi ideologi menjadi aturan. Makanya seperti di negara kita Pancasila sebagai dasar hukum negara gitu. Jadi Pancasila itulah yang dijadikan sebagai dasar hukum ya, sumber hukum dari segala hukum yang ada. Gitu. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah sampai pada tingkatan peraturan desa gitu. Bahkan kesepakatan bersama di tingkat RT RW dusun itu harus berdasarkan pada ideologi Pancasila. Jadi menjadi norma dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang keempat adalah bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitasnya. Makanya seperti yang tadi, bahwa ideologi ya kalau seperti di kapitalis ya maka mereka akan menjadikan kapital sebagai jalan hidupnya gitu. Ya kalau di negara komunis bahwa kehidupan sosial itu akan menjadi satu kepentingan sosial akan menjadi satu tujuan dalam hidup mereka sendiri. Kemudian ideologi itu menjadi kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Jadi ada yang mengatakan itu norma, ya, ada yang mengatakan itu adalah bekal dalam hidup, ada juga yang mengatakan sebagai kekuatan, ya, power, gitu. Jadi Pancasila adalah harga mati ya. Jadi mencari kekuatan, tidak boleh ada yang rongrong Pancasila, tidak boleh ada yang menggantikan Pancasila karena itu menjadi kekuatan dalam bernegara gitu ya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa Pancasila itu bukanlah agama ya. Jadi dan tidak bertentangan dengan agama. Jadi ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Siapa yang bilang gitu? Bahkan Pancasila itu sangat sejalan dengan kehidupan dalam beragama ya. Terutama ya kalau misalnya Muslim, Islam itu sangat sejalan ya ketuhanan yang Maha Esa itu sudah diajarkan nilai ketauhidan dari zaman Nabi Adam pastinya. Ya, tentu ini akan menjadi ideologi akan menjadi satu kekuatan bagi masyarakat ya di Inggris akan menjadi kekuatan masyarakat Inggris ya yang diyakini bahwa ideologi kapitalis itu akan menjadi jalan hidup, akan menjadi kekuatan semangat untuk mencapai tujuannya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah menjadi pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi. Ya, dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi, ya ini menjadi pendidikan. Jadi, ideologi kapitalis ya akan diajarkan di negara kapitalis. Ideologi komunis komunisme akan diajarkan di negara komunis. Jadi hati-hati bagi orang yang pergi belajar di Amerika, bisa jadi akan Anda adopsi nilai-nilai ideologi dari mereka. Ya, pada saat pergi di Amerika 2-3 tahun sampai 5 tahun bahkan apa mungkin 10 tahun kalau Anda kehilangan jati diri
kehilangan ideologi di negara Anda, katakanlah Anda orang Indonesia pergi di Amerika, kemudian Anda kehilangan ideologi Pancasila itu, maka Anda akan menjadi kapitalis. Ya boleh jadi karena di negara Amerika mengajarkan itu. Gitu. Atau negara-negara yang sehaluan dengan Amerika misalnya, gitu ya. Misalnya seperti di Australia, seperti macam-macam. Banyak negara yang menganut sistem komunis pastinya gitu. Kemudian kalau Anda pergi di negara-negara Cina, di Indonesia, di Rusia misalnya, Anda akan termakan oleh ideologi itu sendiri juga gitu. Jadi hati-hati ya. Bagaimana kalau kita pergi di negara Arab gitu? Ya bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang Islamik misalnya karena nilai-nilai keislaman itu di situ akan diajarkan. Apakah dia masuk ideologi komunis atau kapitalis ya mereka tidak mengakui hal itu gitu. Mereka hanya mengakui di negara-negara Islam itu mengakui bahwa uh, apa namanya Alkitab itu menjadi petunjuk bagi mereka gitu. Jadi tidak mengkanalisasi bahwa ini kapitalis, ini komunis tidak. Tapi menjadikan bahwa nilai agama itu nilai dalam kitab itulah yang menjadi pedoman mereka. Apabila nilai dalam kitab itu ada dalam ideologi misalnya kapitalis, misalnya gitu ya, ya maka itu bukan mengadopsi nilai kapitalis, tapi kapitalis itu boleh jadi mengadopsi nilai-nilai dalam agama. Ya karena kita tahu bersama bahwa yang menciptakan ideologi kapitalis dan komunis ini adalah orang yang beragama juga ya. Pastinya gitu. Ya Karl Marx misalnya gitu. Itu menciptakan dua ideologi ini. Ya, jadi harus kita pahami bahwa jangan sampai kita mengkanalisasi bahwa agama itu adalah sebuah ideologi, bukan. Tapi ideologi itu uh, harus dipisahkan dengan agama, ajaran agama gitu. Tetapi memang ada yang mengatakan bahwa bukan terpisah secara secara tegas ya, tapi memisahkan dalam artian jangan sampai nilai-nilai agama dikanalisasi dalam sebuah ideologi, bukan. Karena ideologi itu cara berpikir manusia. Agama itu adalah firman Tuhan. Jadi beda gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.